Shalom, selamat sore. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sejenak. Kita seringkali mendengar orang menjerit tentang waktu. Tidak ada waktu, waktunya sudah mepet, tidak ada kesempatan. Banyak sekali orang menjerit tentang waktu. Tapi sesungguhnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita ini diberikan waktu yang sama setiap orang. Setiap orang diberikan 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Jadi sesungguhnya tidak ada yang berbeda waktu satu orang dengan yang lain. Tapi ternyata seringkali jeritan tadi terus terdengar. Maaf, tidak punya waktu. Cepat-cepat, jangan buang-buang waktu. Nah, begitu sering kita mendengar jeritan-jeritan tentang waktu. Waktu ini memang unik, Bapak Ibu. Kenapa unik? Karena dia adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli. Kita tidak bisa tukar. Dan kita juga tidak bisa pinjam waktu. Kita tidak bisa menyewa waktu. Saya tidak bisa mengatakan kepada Ibu Vince misalnya, Bu, hari ini saya pinjam ya waktu Ibu 5 jam. Terus kata Ibu Vince, oke, tapi berikutnya Ibu ganti sama saya 10 jam. Kita tidak bisa seperti itu. Karena kenyataannya setiap kita Tuhan izinkan untuk menggunakan, untuk memakai waktu 24 jam sehari. Jatahnya sudah seperti itu. Kita tidak bisa meminta tambahan waktu per hari, per menit seperti apa, per jam seperti apa. Nah, sebenarnya persoalannya bukan terletak pada kurangnya waktu, melainkan bagaimana caranya kita menggunakan dan mengatur waktu itu. Nah, cara kita menggunakan waktu sangat tergantung dari pandangan kita sendiri tentang waktu. Apakah kita menganggap waktu itu sesuatu yang sangat berharga sehingga kita gunakan dengan sangat-sangat hemat, dengan sangat-sangat bijaksana, atau mungkin sebaliknya, kita menganggap waktu itu sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini sebuah keadaan yang alami. Nanti kita pagi, kita beraktivitas sampai sore, nanti kemudian malam kita istirahat, besok lagi pagi lagi, seperti itu. Apakah kita melihat seperti itu? Ini sesuatu yang berjalan rutin setiap hari. Tidak terlalu spesial lah. Jadi saya menganggapnya biasa-biasa saja, bukan sebuah barang berharga. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab banyak berbicara tentang waktu dengan arti yang berbeda. Nah, dua konsep yang mencolok di dalam Alkitab tentang waktu di dalam PB yaitu tentang Kronos dan Kairos. Nah, Kronos adalah waktu dalam arti apa yang dapat diukur dengan jam, dengan hari, tanggal, bulan, atau sebuah rentetan panjang yang jangka panjang ya dalam peristiwa-peristiwa. Nah, kemungkinan dari istilah inilah kita mendengar ada kata kronologinya seperti apa. Nah, kemudian Kairos adalah waktu dalam arti yang lebih realistis, yang lebih konkret. Misalnya kesempatan hari ini kita akan mengadakan persekutuan Kaleb pada pukul 4. Di mana di sini. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan pelaksanaannya seperti ini. Nah, apapun istilahnya, Alkitab memandang waktu sebagai miliknya Tuhan. Waktu adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita bukan karena kita berhak untuk menerimanya. Melainkan ini sebuah pemberian, sebuah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, cara kita memandangnya, cara kita menggunakan waktu itu penting. Mazmur 90 ayat 12 pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Alkitab ingin mengajarkan kita untuk menggunakan waktu, untuk bekerja, untuk rekreasi, untuk melayani, untuk bergaul, untuk beristirahat. Kita harus gunakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebenar-benarnya. Kita harus gunakan dengan bijaksana, kita harus gunakan dengan sungguh-sungguh. Efesus 5 ayat 15-16 juga bilang apa? Pergunakanlah waktumu dengan apa? Kita diminta untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan bijaksana?
berolahraga? Apakah kita sudah menyapa dan saling menegur satu dengan yang lain? Apakah kita sudah bermain dengan anak cucu kita? Apakah kita sudah betul-betul bersekutu dengan waktu yang sudah kita atur sungguh-sungguh untuk Tuhan? Apakah waktu kita sudah pakai untuk menceritakan kasih Tuhan? Apakah waktu kita sudah kita pakai dengan sungguh-sungguh? Kita pakai benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Pemazmur menghitung hari dan dia minta, Tuhan tolong supaya perhitungan itu membuatnya menjadi bijaksana. Kalau pemazmur memohon supaya menjadi bijaksana, mengisi waktu-waktu hidup, mari ini juga menjadi permohonan kita. Opa Oma, kita tidak tahu sampai kapan waktu hidup di dunia. Mari kita isi dengan hal-hal yang benar-benar berguna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.